Bob Simon, politik harus pakai etika. Karena itu saya dengan sahabat-sahabat muda partai politik yang lain datang hari ini mendampingi Bob Simon karena kita ingin Bapak Simon menjadi bupati satu kali lagi. Yang saya hormati para partai pengusung yang hadir, ada Gerindra, ada Nasdem, ada Koalisi ini selain Korcam tapi beliau saya punya wakil ketua DPD. Kemarin suaranya cukup banyak, di pemerintahan 700 lebih. Waktu lalu 2020 dengan saya, adik Mundus, adik JK, dan juga saya punya kakak Lius di sini. Kami juga dengan partai kami di sebelah. Dan hari ini kami sudah sama-sama bersatu padu dengan Bapak Simon. Tim pembina dan semua jajaran mulai dari kabupaten, Korcam, Kordes dan Kordus, pasukan yang luar biasa yang saya hormati. Funan, Jas, Satgas, tim hukum, tim media, luar biasa. Kita bahasa 5 mau dibagi. Binai siang, binai Henrai Mak, Alto Neter, Loro Timu, binai Ki, Lo Yelaman Seotu, Fukun Fetonomane Makau Neter. Sini ada saya punya Kakak Lius, saya punya senior di DPRD. Kakak Lius, tidak usah khawatir, hari ini saya ada depan dikawal oleh 2 Walpri, tapi saya tetap adiknya Kakak Lius. Sekeras apapun politik, berbeda politik sekalipun, kakak adik tetap kita jaga. Nyelong seotu makau keneter, mohau ketai. Beberapa waktu yang lalu, saya ditemani oleh Kakak Maksi dan beberapa kakak yang lain. Ami Baiha Raismane dan yang hadir di sini juga orang Raismane. Terima kasih sudah hadir. Kemudian kami lanjut ke Senama. Di sana ada 2 titik yang kami kunjung. Yang pertama ada di tanjakan itu mereka dan kami. Awak Malaysia tayang ternyata yang syarat amit calon bupati lo wakil bupati yang terewidai. Kemudian di tempat satu di atas di sebuah rumah adat di bawah pohon asam, dan itu saya sampai di sana dan mereka cerita bahwa Bapak Simon waktu 2020 kampanye di rumah itu. Berarti kalau masalah yang dan Raismane no saya nama sudah begitu lama dijaga, dirawat oleh beberapa orang yang hadir di sini. Ada saya punya adik Jekoi, tolong berdiri. Ini kane, yang Raismane serta lale, ini selama pemilu isi 2 menang terus ya Raismane. Lalu ada saya punya Kakak Lius juga merawat 2 desa yang di atas. Ada juga saya punya Kakak Ignas yang juga rawat orang-orang desa saya nama. Teresa. Dan hari ini mereka hadir semua di sini. Juga Lotas dan Muke. Kalau Iha Wekwidar, Bupati mohon izin, Pak Muke saya. Ya.
Tansa tanah sepi kasih makulturan ini. Ya. Dari kami keliling, Bapak Simon memperkenalkan kepada saya. Ini ada 7 rumah yang menjadi kekuatan Wekmida, dan itu saya tidak omong. Karena hari ini membuktikan bahwa ternyata Bapak Simon punya keluarga yang sangat besar di Wekmida. Karena keluarga besar ditambah lagi dengan para orang-orang muda senior-senior yang selama ini membantu masyarakat di 5 desa ini, maka saya punya keyakinan bahwa 5 desa ini SNFBN akan keluar sebagai pemenang. Itu memang ruangnya agak sesak, Simon. Rais Mane, no, saya nama. Dan orang-orang yang bikin sesak itu adalah ini orang-orang yang sudah hadir di sini. Dengan begitu tidak ada lagi yang bilang sesak. Semua akan berjalan mulus. Bapak dan Mama semua, saya tidak omong program. Tapi sepanjang 5 tahun kami menjadi DPRD, ada Kakak Lius, ada adik berdua di sini. Kami tahu betul bahwa sepanjang ini ke atas turun sampai di Taaba sampai dengan Lemplot, itu membutuhkan air oksigen. Terus kan? Kemudian lahannya sangat luas, lahan kering, tapi juga mereka butuh sentuhan lebih. Peternakan mesti harus kita galakkan. Kemudian jalan menuju dari Wekmida sampai di Lemplot, saya kira mereka juga mau omong, tapi hari ini Pak Bupati, nanti Pak Bupati yang ngomong. Kita omong sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Supaya kita mampu untuk mengalokasikan anggaran itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kami di DPRD cukup tahu tentang porsi anggaran yang ada di dalam APBD. Ada yang dulu mengabaikan fungsi DPRD Bapak Simon. Dan mereka, saya membacanya waktu itu sebelum saya jadi anggota DPR. Pernyataan Kak Lius ditantang habis-habisan. Padahal Kak Lius ingin untuk menyelamatkan para ASN itu. Dan karena tidak didengar, maka 7 orang ASN harus masuk penjara. Ini siapa yang berpihak kepada masyarakat dan siapa yang tidak berpihak. Jelas di situ. Karena itu postur APBD kita di Melaka 3 tahun berturut-turut menurut kami di DPRD sudah mulai tertata baik, sudah mulai sesuai dengan porsinya. Orang bilang berdasarkan keinginan, itu mereka, bukan maksimal. Postur APBD kita jelas di sana. Penghematan dilakukan di sana. Karena penghematan itu, maka Bapak Simon hari ini sudah membuktikan kepada kita di Melaka bahwa orang dulu teriak bilang anggaran tidak ada, tapi Bapak Simon dengan kepemimpinan 3 tahun mampu untuk membangun gedung-gedung yang bagus hari ini di Melaka. Dulu saya punya senior-senior di beberapa titik kampanye mereka teriak karena mereka sangat marah. Bapak Simon pasang lampu merah, dong bilang itu untuk makan kan?
Semua orang tahu bahwa lampu merah bukan untuk dimakan. Iya. Jadi kalau mau cerdas, mau pintar, hal yang publik sudah tahu, tidak usah diajarkan lagi. Bagaimana mungkin publik dianggap tidak mampu, seolah-olah karena dia pintar sekali, maka lampu merah itu bisa dimakan. Tidak boleh begitu. Makanya menjadi pemimpin tidak hanya mengandalkan kepintaran, karena kepintaran itu bisa menjerumuskan orang ke dalam lubang. Karena kepintaran itu bisa menindas orang. Karena itu pemimpin Melaka harus punya kecerdasan akan sehatnya, tapi juga harus ada kemampuan hati untuk melihat. Itu yang harus dimiliki oleh Melaka ini. Sudah terlalu lama orang mengandalkan kepintaran, tetapi kecenderungan untuk menindas. Dan itu bukan menjadi ciri khas orang Melaka. Bapak dan Mama sekalian, kita tidak sedang memfitnah orang, tapi di politik kita mesti beritahu kepada masyarakat bahwa memilih pemimpin tidak hanya omong banyak, tapi harus juga bisa tidak kerja. Kalau kencok jadi ya lemperna Roma ini. Orang kalau semakin banyak omong, tidak ada kemampuan telinga untuk mendengar lagi. Dan karena itu kesalahan akan terus terbuka lebar. Dan karena itu saya dengan Pak Simon menjadi pasangan calon bupati dan wakil bupati. Kami tahu cara menghargai masyarakat. Kami tahu cara mengurus birokrasi. Kami tahu cara mengelola anggaran. Karena itu ada yang bilang kami tidak punya kemampuan birokrasi. Silakan, itu urusan dia. Tapi Bapak Simon tidak sedang berpikir untuk memainkan birokrasi menjerumuskan anak-anak hebat Melaka masuk penjara. Sepuluh tahun menjadi anggota KPU sudah cukup untuk kita belajar birokrasi. 5 tahun menjadi anggota DPRD sudah cukup kita belajar tentang birokrasi. Tidak usah kita omong terlalu banyak. Ya, karena selain saya dengan Bapak Simon, yang ada di sini mendampingi kami ini mulai dari Bapak Remi dan yang lain-lain. Mereka orang-orang birokrat tulen yang berhenti tanpa ada bekas luka di badannya. Ya. Nah, ini yang mau kita jaga. Pemimpin Melaka mesti harus meletakkan nama baik bukan hanya pada pemimpinnya, tapi pada semua orang yang dipimpinnya. Itu baru meletakkan dasar yang kokoh. Itu baru betul. Ya, yang di Indonesia tidak perlu ngomong. Karena selama kepemimpinan 5 tahun, saya tidak menemukan yang namanya dinamis. Maka antara kokoh dan dinamis seperti kita sedang meraih bintang di langit. Hanya sebuah retorika. Itu terjadi. Saya omong gini kan saya buka kelis nanti dia tegur saya. Ya. Karena saya buka kelis tidak pernah lihat saya omong seperti ini selama kami 5 tahun.
Oh, ini yang harus kita jaga. Dan karena itu ngomong tentang program yang namanya Sakti 5 huruf itu dengan beberapa poin itu harus kita lanjutkan. Lanjutkan. Sakti. Sakti. Karena namanya Sakti maka itu kuat. Sehingga kekuatan itu kita pakai untuk kita lanjutkan di 5 tahun yang akan datang. Bapak dan Mama semua, saya dengar di sini di Desa Wekmidar ada saya punya adik Gaby. Tega, sekalipun dia ada di sebelah, ya, sekalipun dia ada di sebelah karena partai, tapi hatinya tidak akan kemana-mana. Sama juga dengan saya punya kakak prima, Tega, Gaby Miyabi. Juga mereka menitipkan pesan kepada saya, adik kita yang lama di Deva, yang pasti kami dukung dengan doa. Keluar dari sana, pintu terbuka untuk adik dan Tom Simon. Juga Pak Ibarto, iya, Pak Ibarto, Pak Alex, semua orang-orang tua yang bersama-sama dengan kami. Bayi Alex ada di Fatuteke, Bayi Barto ada di Kenari. Mereka selama kami di Deva sama-sama dengan kami. Dan lanjutan kekeluargaan itu secara turun-temurun sampai dengan anak-anak dan cucu mereka. Bapak Alex punya anak seorang pastor, betul kan? Dia seorang pastor namanya Romo Agus. Waktu saya seleksi KPU, dia orang pertama yang voting untuk kasih lolos saya. Karena dia panitia. Ya, karena itu hari ini saya ngomong karena ini keluarga besar yang ada di Deva bersama-sama dengan kami datang sampai di sini. Bapak Simon, Bapak Remi, Kakak Lius punya kampung lama, dan karena itu saya ngomong cukup sampai di sini saja untuk urusan Wekmidar. Saya nama Muke, Lotas, dan Raismane. Menang kali? Menang. Menang kan? Menang. Karena itu di dalam itu saya di beberapa titik saya teriak, ya, karena orang suka memfitnah, karena orang suka menjelek-jelekan orang lain, termasuk menjelekkan seorang Simon Nahak yang hari ini punya hati yang lapang untuk memberikan perhatian penuh kepada rakyat Melaka ini. Dan karena itu tidak usah gentar, tidak usah ragu, karena dengan fitnahan orang akan semakin cinta, orang akan semakin sayang dengan SNFB. Karena hanya dengan cara memfitnah, hanya dengan cara mencemooh, hanya dengan cara menjelekkan, baru bisa mereka mendapatkan panggung. Dan saya sampaikan pada Bapak dan Mama semua, hari ini kita tidak hanya sedang melawan orang-orang sombong, tapi hari ini SNFN sedang dilawan oleh
dua kekuatan. Dua kekuatan itu yang pertama adalah kekuatan munafik. Yang berikut ada kekuatan pendendam. Kekuatan munafik dan kekuatan pendendam. Saya sampaikan bahwa orang yang sudah mati jangan dibangkitkan lagi. Saya dulu diajak, tapi akhirnya saya berpikir, saya juga tidak mau mati, saya mau hidup terus, dan saya akan hidup bersama seorang sebenarnya. Lihat Makniri, terima kasih banyak pada kita semua, teman-teman Panwas yang hari ini mentereng-mentereng yang ada di belakang. Ada juga PPK mungkin, Panwas Desa juga. Kalau seandainya kala itu 2013-2014, Melaka itu belum ada KPU, belum ada Panwas, maka hari ini kita belum mentereng. Tapi karena sudah ada, maka hari ini saya punya adik-adik semua berada di belakang untuk mengawal kampanye SNFPN. Tidak usah khawatir, teman-teman Panwas sama juga dengan kepala dusun, aparat desa. Jadi kalau kenal aparat desa, PNS yang juga hadir di sini, tolong tarik mereka ke belakang dan duduk bersama-sama dengan adik-adik di belakang. Karena mereka juga punya hak untuk mendengar, sama juga dengan adik-adik yang sekarang menjadi pengawas. Posisinya sama, tidak boleh berpihak, tidak boleh menguntungkan atau merugikan pasangan calon tertentu. Itu bunyi aturannya, Bapak semua. Nah, karena itu semua orang yang ingin untuk mendengarkan kampanye visi misi, tolong diingatkan dan jangan jauhkan mereka. Karena dari kita kampanye, kita menyampaikan visi misi. Dari situ mereka akan pulang dan merenungkan tanggal 27 mereka akan mencoblos siapa. Di dalam tenda ini tanggal 27 November kita coblos nomor berapa? Jangan paksa saya untuk saya tanya teman-teman. Pak Masih boleh. Nomor berapa? Terima kasih banyak. Tolong keonang, sino dua, kita beda tapi nosi calon bupati, kita calon wakil ya, guys papa sih. Kita mau guys menghadiri bupati, ya guys mau lagi. Saya kira makanya terima kasih banyak. Saya anak petani sama juga dengan Pak Simon. Kami lahir dari rahim anak petani, tapi kami punya hati melampaui samudra. Terima kasih dan selamat sore. Tuhan memberkati. Mari kita tepuk tangan sekali lagi, tepuk tangan.